Senang sekali, ini adalah pertemuan ke-9 dan kita akan membahas tentang recognizing spoken text and visual information. Jadi materi ini sangat diperlukan sekali karena biasanya saat visual information itu menuntut kita untuk berpikir secara creatively and critically ya. Oke, jadi as appropriate to the past, the student is expected to be able to listen for specific purpose and respond to show understanding. And you also need to be able to interpret visual text, which is presented with spoken text. And yeah, this is the most important things to engage with the text, yeah, or the listening by supporting opinion and personal response with evidence and example from the text. Okay, so this is the thing that I wish to discuss with you guys. Sorry. Yeah, this one. So this one. Ya, jadi ini rasionalitasnya yang harus kita bangun bersama. Jadi kenapa penting sekali spoken and also visual text saat kita mendengarkan. Jadi kita harus bisa membayangkan, berimajinasi seperti itu. Ya, jadi pertama kan ada bentuk possible from. Ya, ini yang sering muncul ya. Maksudnya kita bisa melakukan aktivitas academic listening dari beberapa hal ini. Mulai dari apa? Yang pertama short clip, 2 commercial, TD talk speech, film excerpt or microfilm, animation dan sebagainya. Nah, itu semua ternyata bisa diproses secara akademik. Yang pertama, tentu kita mendengarkan, menyerapnya dengan baik, ya. Nah, nanti itu kita lihat juga viewing. Viewing di sini, kalau misalkan dia tertulis, berarti kita viewing. Nah, tapi kalau misalkan dia dalam bentuk audio, ya berarti kita harus mendapati pesan yang mau disampaikan. Lalu kita construct meaningnya, ujaran-ujaran yang muncul itu harus kita construct meaningnya. Nah, baru kita interpreting apa maksudnya. Ya, jadi tidak hanya menangkap langsung secara apa yang didengar saat itu juga, tapi ada proses listening, viewing, lalu kita construct meaningnya dan interpretasi kita seperti apa. Oke. Lalu nanti kita akan sampai juga. Misal ada pertanyaan seperti ini, how images present with oral text interplay to convey idea, value, and attitude. Ya, bagaimana sih? Jadi tampilan-tampilannya spoken text ya, itu bisa menyampaikan ide-ide, nilai-nilai dan juga sikap itu. Nah ternyata dengan cara ini, nah ini yang penting. Nah, kita mencoba dengan cara membangun creative and also critical thinking skill. Jadi kita mencoba untuk membangun itu saat mendengarkan bahkan ya. To be aware of opinion, attitude, and cultural reference. Yang bisa saja dihadirkan dalam bentuk tulisan atau visual text ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah jika itu oral text ya, maka the question and answer may be in mother tongue, language of instruction or the target language. Ya. Lalu kita bisa masukkan all question and answer must be in the target language ya. Baik itu dalam target language ya, ataupun dalam source language atau mother tongue. Nah, ini harus kita proses berikutnya adalah dari visual text itu kita harus bisa memastikan ada ambient sound atau silent ya, ada body language ya, ada font and color, ada composition, ada custom, ada music atau bahkan facial expression kita pernah singgung. Ada narrative atau voice over, ada sound effect, gesture, intonation and also voice. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini, bahwa nanti kita bisa reflect on a feeling and action, ada di bagian bawah ya. Nah, jadi ini yang kita inginkan, jadi bisa reflect feeling and action, imagine ourselves in another situation, jadi membayangkan, and gain new perspective and develop empathy base ya, itu dia. Nah, berikutnya di listening ini, karena ini memang active skill ya, kalian bisa praktek ya. Dari link ya, nanti akan saya berikan linknya, kalian bisa cek satu persatu. Saya akan coba memandu bagaimana melakukan self autonomous learning ini. Nah, kalian bisa nanti buka, ini ada di YouTube, lalu kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Nah, pastikan karena materi kita kan topiknya ini sedang bagaimana understanding visual text ya, seperti itu. Nah, pastikan kalian bisa membayangkan terlebih dahulu ya, seperti gambar tadi ya, lalu menjawab beberapa pertanyaan ini. Ya, ini ada beberapa topik. Ini pertama tentang how does your brain respond to pain? What's so special about the human brain? Ya, dan sebagainya. Everyone in the soul. Ya, saya tunggu nanti respon kalian di forum discussion. Jika ada hal yang mau ditanyakan lebih lanjut atau di grup WA, silakan nanti agar lebih jelas pemaparan pada materi kali ini. Ya, saya rasa demikian semuanya. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat. Salam.